could you ever love me? You don't even see me. I'm hanging around, wasting time, hoping that you drop by. Hari ini kita akan bahas GUI event handling. Oke, ini ya. GUI event handling. Memang disitunya pertemuan 7, tapi karena 7 GUI itu banyak, jadinya ini melebar ya. Oke, kemarin kan kita udah bikin GUI ya, udah bikin frame, udah bikin tambah-tambahin komponennya di situ ya, ada button, ada segala macem. Nah, saya akan mempersingkat aja penjelasan ini ya. GUI itu kalau nggak dikasih event listener, ini kalau di Indonesiain nggak enak ya, event listener, pendengar kejadian, nggak usah ditranslate ya, event listener aja. GUI itu kalau nggak dikasih event listener, dia nggak bisa diapa-apain, dia nggak bisa diklik, dia nggak bisa diketik, dia nggak bisa di drag and drop atau di mouse over kayak gitu ya. Sebetulnya dia menerima itu tapi tidak dikelola gitu ya, dan GUI itu sifatnya event driven, mengenerate sebuah event. Jadi saya pakai ini aja ya, pakai whiteboard. Jadi gini, kalau misalnya nih saya punya layar, nah kayak gini kan biasanya ya, ada gambar saya, terus kasih gitu ya, ceritanya frame ya. Terus ada biasalah di sininya ada tombol kali, pokoknya kayak gitulah ya. Terus misalnya di sini ada teks ya. Oke, pura-puranya bikin buat chatting gitu ya. Misalnya gini, Ujang. Nah, terus di sini kita kasih kotak. Kita kasih lagi di sini ada, mungkin ada button. Nah, apa aja nih kira-kira komponennya? Ini chat ala-ala ini ya. Terus tulisan sendnya hilang ya. Oke, di sini intinya ada tulisan send aja ya. Di button itu ada tulisan send ya. Tapi dia menghilang gara-gara ini ya. Nah, terus di sini kita bisa tulis-tulis kan. Ini ngarang aja ya. Nah, lihat deh. Ini semuanya adalah GUI event driven ya. Dia berpotensi menghasilkan sebuah event. Bisa kita apain aja. Oke, lihat ini button. Button bisa diapain nih. Boleh dinyalakan mic-nya ya. Kita interaktif aja. Kalau button kira-kira diapain eventnya? Diklik, Bu. Klik, oke, boleh diklik, diapain lagi kira-kira? Ini mouse, klik gitu kan ya. Apalagi? Ini ada mouse. Ini apa namanya? Lewat ya. Keluar. Masuk, keluar. Nah gitu ya. Mouse over ya. Mouse-nya masuk, mouse-nya keluar. Nah itu adalah kejadian. Selain itu apa lagi? Oke, ini apa namanya? Yang ada tulisan apa kabar? Text box. Oke, text box. Text box atau text area. Oke, saya juga lupa ya, text box katakanlah ya. Nah, ini kira-kira eventnya apa? Menerima event apa kira-kira? Tahu? Diapain sih biasanya kalau text box ini? Minta di apa? Minta diketik ya. Kalau diketik berarti kira-kira eventnya itu adalah ketik-ketik ya, key press gitu ya eventnya. Sementara kalau button tadi dia eventnya kemungkinan bisa diklik kayak tadi ya. Mouse klik. Nah, itu event ya. Sebelum dikasih event listener, ketika kita klik-klik, ada something nggak di situ? Dia bales sesuatu nggak ke kita? Pas kita klik, nggak ngapa-ngapain ternyata kan, ya.
pas kita klik ternyata dia diem aja. Kenapa? Karena belum dikasih event listener. Gitu ya. Kan harapannya gini kan, ketik apa kabar, keypress ya, terus mouse-nya ini diklik, terus langsung muncul di sini, apa kabarnya. Harapan kita kan gitu ya. Kayak gini, apa kabar. Dan ini belum muncul ya, bentar. Nah biasanya kan gini ya, pengennya gitu kan ya. Kalau diklik, maka tampil di atas, ini mungkin adalah sebuah label ya, yang mungkin kita nggak tahu ininya, nggak kelihatan. Nah kayak gitu ya, nggak kelihatan labelnya, kecuali mau dikasih background. Nah seperti itu. Jadi semuanya ini berpotensi menghasilkan, bukan berpotensi ya, bukan menghasilkan, tetapi berpotensi untuk diklik, di keypress, digeser, di drag and drop, dan seterusnya. Makanya tadi disebutkan bahwa dia itu adalah event driven, ya, event driven. Jadi dia yang akan mengenerate sebuah event, ya, minta diklik sama user, minta diketik sama user, gitu ya. Nah, sebelum memahami gimana sih cara nambahin event listener, kita harus paham dulu namanya, ada istilahnya delegation event model. Oke, saya tulis ya. Delegation event model. Nah, siapa aja sih yang terlibat di delegation event model ini? Oke, intinya model ini digunakan oleh Java untuk menangani interaksi user dengan komponen GUI. Biar gampang aja gitu ya ngejelasin event model ya. Nah, ada 3 komponen penting di sini. Saya tulis lagi ya. Yang pertama adalah, oke, kita bikin sebentar. Ada ya. Yang pertama adalah 3 bagian pentingnya, event source atau sumber kejadian. Tuh ya, event source. Nah, yang kedua, nanti kita jelasin yang mana sih event source, yang mana sih event listener. Ini kalau saya ngetik di sananya berubah juga nggak? Ya, Bu, berubah. Berubah ya? Event handlernya muncul tulisannya? Muncul. Muncul ya, event handler atau event listener ya. Kadang-kadang disebutnya, kalau saya senangnya event listener, yang menangani event ya, yang mendengarkan gitu ya. Lalu ada event object. Event object. Jadi ada 3 nih. Ada event source. Event source itu yang mana sumbernya ya, sesuai dengan namanya, event source. Event source itu apa? Komponen GUI yang mengenerate event. Dalam hal ini yang mana? Komponen GUI yang mengenerate event. Nih, sumber-sumbernya nih. Dari sini, dari mouse, ya enggak? Dari sini, dari keyboard. Terus ini dari mouse sama keyboard bisa, misalnya ya. Kalau bikin paint kan itu dari mouse dan keyboard. Bisa ya, bisa di drag and drop, bisa di geser-geser, segala macam ya, bisa di resize ya. Oke, itu event source. Jadi event source itu komponen GUI yang mengenerate event. Apa aja yang mengenerate event? Ini button ya. Apalagi kalau di situ mouse. Mouse juga termasuk ya. Ada button, ada mouse, ada text area atau text field. Ada apa ini namanya? Keyboard ya. Itu sumber kejadiannya, event source-nya. Nah, sekarang yang menerimanya, event listener. Dia yang menerima berita pisan atau ya, yang menerima beritanya tanda kutip ya, yang menerima berita dari event-event dan proses interaksi user. Bentuknya kayak apa sih? Itu bentuknya kayak method. Jadi event, saya tambahin ke sini ya.
Kayak gini. Nah, penjelasannya di situ ya. Jadi nomor 2 ini yang menerima berita event atau yang kelola event. Gitu ya. Tuh ya. Yang nerima atau yang kelola event. Itu event listener ya. Kayak gimana sih nantinya? Kayak gini. Ini kan event source ya. Ini event source. Saya ngasih event source berupa ketak-ketik gitu ya. Saya ngasih event source berupa diklik. Nah, sekarang dia ngasih tahu nih, kita kasih event listener di mouse ini. Di mouse ini kita kasih event listener. Kasih tahu nih, hey Mos, kalau kamu diklik nanti tulisan saya tampilin di layar ya. Nah kayak gitu kira-kira. Oke, kata Mos, oke saya siapin ya event listenernya. Jadi nanti dia akan bikin metode gitu ya, metode event listener ya, yang kegiatannya adalah kalau button klik, pesan tampil di biru-biru, ini bahasanya nggak banget ya. Nah, kan yang biru-biru itu ya. Tuh ya. Jadi kata Mos, ini Mosnya dikasih tahu dulu nih, hey Mos, kamu kan event source nih Mos, sama button. Kalau ada, kalau kamu diklik sama saya nih kata Mosnya ya, kalau kamu diklik sama saya, tolong ya berita dari saya kamu handle gitu ya. Terus kata Mosnya, oke saya handle dalam sebuah metode. Nanti kalau saya nerima kegiatan atau event berupa mouse click, saya akan ini ya, saya akan tampilkan pesannya teks ini di biru-biru ini. Nah, itu event listener-nya kayak gitu. Nah, sekarang kan dia nungguin nih. Mana ya event source-nya? Mana ya event source-nya? Ada nggak nih? Ada nggak nih? Kalau nggak ada event source kan event listener-nya nggak kerja ya. Event source nggak ada. Event source-nya tadi apa? Mouse click ya. Event listener-nya diam aja. Dia nungguin nggak kerja. Nah, sekarang saya mulai ngetak-ngetik. Terus saya mulai klik. Apa yang terjadi supaya si metode ini kerja? Ada objek gitu ya, ada objek yang dilepaskan, ini namanya event object. Jadi mouse click itu nantinya ketika kita klik itu akan melepaskan sebuah objek bertipe mouse event, terus dia ngasih tahu ke metode ini, hey kamu lagi diklik tuh, kerjain dong pesan yang ada di tulisan ini, tampilin di biru-biru. Nah kayak gitu kira-kira. Itu ya delegation event model. Jadi harus ada 3 ini, ada event source, ada event listener yang menerima berita dari event dan proses interaksi user ya, seperti nampilin informasi kayak tadi. Terus ada event object, yaitu apa? Kalau misalnya si mouse-nya diklik, dia akan mengenerate sebuah event. Sebuah objek ya. Dia akan mengenerate sebuah objek gitu ya. Nah, jadi kurang lebih gambarannya akan kayak begini. Oke, saya tutup dulu, stop dulu ya. Oh, yang tadi gambarnya hilang ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kelihatan ya. Jadi, nanti tuh pas mouse-nya dikasih tahu, mouse siap-siap ya, nanti kamu mau diklik. Kan kita ngasih tahu dulu ya ke si mouse-nya. Kan event source-nya tadi button. Hey button, nanti akan ada event source dari mouse nih. Kita ngasih tahu dulu kan, ngasih taunya gimana? Nah ini pertama kita harus register listenernya ya. Tuh ya, terus siapin event listenernya. Jadi kita nge-register dulu ke si button. Button kamu di register listener. Oke, kata button, oke saya di register listener. Jadi saya tinggal siap nunggu kejadian gitu kan ya. Nanti kalau ada kejadian siapa yang handling? Event listener. Ya, event listener yang handling. Nah, sekarang kan tinggal nunggu nih.
Ada kejadian nggak? Ada kejadian nggak gitu ya. Nah kalau misalnya ternyata ya ada kejadian. Nah ini akan ditembakkan event object supaya dikelola di event listener. Terus apa reaksinya ke event? Kurang lebih kayak gitulah penjelasannya. Jadi kalau pakai gambar gini lebih mudah ya. Nah, tapi sekarang kita harus ke contoh ya. Gimana pun harus ke contoh. Source code-nya akan kayak apa? Yang seperti apakah sih ketika kita meregistrasi listener, dan yang seperti apa sih bentuknya event listener, dan juga fires and object itu yang kayak gimana. Oke, kita bahas di next slide ya. Oke, ini udah tadi ya. Intinya gitu ya. Oke, jadi apa yang harus kita siapkan di sini? Pertama kita bikin kelas yang merepresentasikan event handler ya. Kelas yang merepresentasikan event handler. Terus implementasikan interface. Nah, ini lihat masih ingat PO1 materi terakhir itu kita bahas interface ya. Masih ingat nggak? Kalau lupa silahkan boleh kembali lagi baca atau nonton videonya ya. Nah, masalahnya namanya event handling atau event listener di sini itu dia bentuknya berupa method ya. Metodenya itu dijelasin di interface ini. Justru lebih enak sih menurut saya ya. Oke. Nah, terus kita registrasi ya tadi ya. Ada proses registrasi ya. Nah, jadi kalau kita implementasikan interface, berarti ini keywordnya ya. Implements. Jadi kelas tersebut harus implements interface. Kayak gimana sih? Oke, kita lihat ya. Contoh. Contoh dari kelas yang mengimplementasikan, saya bilangnya Nanana Listener ya. Kenapa Nanana Listener? Karena nanti dia bisa aja tidak action tapi mouse ya, mouse listener, key listener gitu ya. Nah, ini action listener. Oke, kita ada punya kelas di sini namanya swing application yang mengimplementasikan ini action listener. Kenapa sih harus mengimplementasikan action listener? Karena event listener dari action ya, itu metodenya adanya di interface action listener. Jelimet nggak omongan saya? Kayak kita buka dulu Java API-nya ya. Kita cek ya di Java API. Kita pakai yang versi yang mana saja bebas dulu ya, yang versi 8. Ada muncul nggak? Soalnya saya lagi sharing tab browsernya, ada muncul Java API-nya di sini? Ada Bu. Ya. Muncul Bu. Kita klik ya. Kita klik. Terus kita lihat. Kita cari di sini. Oke, tidak ada kolom source-nya. Berarti saya harus pakai cara barbar ini ya. Kita pakai, kalau cara barbar itu cari di sini. Mabok ya. Pakai indeks aja ini ya. Biar gampang. Oke, kita lihat ya yang pakai namanya tadi action listener ya. Kita cari ya, kita Ctrl F. Action listener. Nah, ini ada ya. Action listener. Saya cari dulu. Nah, ini action listener itu adalah interface. Ya, action listener ini adalah interface. Di dalamnya metodenya itu cuma satu, yaitu action perform. Nah, kalau ada katanya apa nih ceritanya? Action perform itu akan di-invoke kalau ada action yang terjadi di situ ya. Cuman satu-satunya action perform. Oke. Nah, di sini pasangannya pasti selalu ya action listener, isinya pasti action perform. Enggak juga sih, tapi nanti objeknya adalah action event.
Lihat deh pasangannya ya, saya tulis ya di sini. Pasti begini, selalu pasangannya tuh gini. Nanana listener. Ya. Pasti nanti objek yang tergenerate-nya itu adalah nanana event. Gitu ya. Nanana listener itu pasti adalah interface. Objeknya nanti yang akan di-generate itu adalah nanana event. Jadi kalau misalnya, Bu, saya pengennya pakai kejadian dari mouse. Nanti tinggal ganti ininya. Mouse listener. Objek yang tergenerate kalau ada apa-apa dengan mouse pasti adalah mouse event. Gitu. Kita coba ya cari mouse event. Daripada yang ini nggak terlalu enak nyontohinnya ya. Soalnya cuman satu sih. Saya cari lagi di sini ya, mouse dari M. Mouse listener. Oke, lihat ya. Mouse listener kayaknya di atas. Mana ya? Kebanyakan mouse listener ini ya. Nah, ini ya. Interface mouse listener. Ada apa aja sih di mouse listener? Kegiatan apa aja sih yang tercover di interface mouse listener? Pertama kegiatannya adalah ketika mouse diklik. Kemudian anonitnya saya hapus dulu ya. Nih ya, ketika mouse-nya diklik. Jadi kalian tuh nggak usah bilang lagi kegiatan mouse diklik tuh kayak gimana. Anda jelasin bahwa mouse diklik itu adalah yang 10111011. Wah, pusing gitu ya. Ngejelasin bahwa mouse diklik itu adalah yang kiri itu kodenya ini, terus ada sinyal masuk ke mesin dan nggak usah ya. Ini udah dibikinin, kita tinggal pakai aja. Tinggal milih aja. Kejadian mana yang mau dipilih? Mouse klik, mouse enter, mouse exit, mouse press atau mouse release. Nah, itu ya. Oh, oke, saya pengennya buttonnya bisa diklik. Oke, kalau gitu pilihlah yang mouse klik. Mouse klik itu ada di mana? Pasti ada di mouse listener. Nah, ini kan selalu pasangan ya. Mouse listener itu menyimpan mouse klik. Kita tinggal override ya. Nah, mouse klik ini akan dijalankan kalau ada event objek yang dilemparkan, yaitu namanya mouse event. Itu kan selalu pasangan ya. Mouse listener, mouse event. Oke, kita balik lagi ke contoh yang barusan. Ini. Swing application ini ya. Implement action listener. Pasti metodenya adalah membutuhkan action event. Tuh kan. Nah, gimana cara ngeregisternya? Kita pakai add. Ya. Kalau ini action listener berarti registrasinya caranya add action listener. Nah, kalau ada aksi maka akan dikelola oleh action perform. Action perform itu dari mana taunya? Tadi di interface ya, tadi di Java API. Emang iya kita harus buka Java API ya. Nah, yang contoh ini tuh kita lagi bikin button ya, yang kalau dia diklik itu akan menambahkan counter di 6 klik. Terus labelnya di set, yaitu di set text ya labelnya, yaitu jumlah dari 6 klik. Misalnya saya klik satu kali dia muncul 1. Saya klik lagi naik 2, saya klik lagi naik 3, kayak gitulah. Simple ya. Oke, daripada pusing dengan contoh yang ini sebetulnya contohnya kurang enak ya. Saya contohinnya nanti yang satu lagi deh. Tapi intinya gini, langkah-langkahnya kan kita tadi harus registrasi ya. Registrasi itu caranya gimana? Kita pakai metode add bla 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 listener. Jadi kalau mau pakai mouse listener gimana cara registrasinya? Misalnya saya punya button, saya mau registrasi. Buttonnya namanya, oke kita bikin dulu ya. Button B sama dengan new button. Klik saya. Saya coding pakai Anonet-nya Zoom ini ya. Tuh ada muncul di kiri atas.
Nah, terus saya mau dikasih registrasi. B, kita registrasi dengan mouse listener. Tinggal tambahin add pasangan ini ya, mouse listener. Tipe listenernya apa? Kan mouse ya. Mouse listener M. Nah, kayak gitu ya. Terus nanti di dalam metode itu, di dalam kelas itu dia harus mengoverride apa-apa yang ada di mouse listener ya. Nah, ini bisa seperti ini contohnya. Langsung ke contoh aja kali ya. Nih, contoh nih. Mouse event demo ya. Di extend dari frame. Jadi dia frame yang di dalamnya ada text field gitu ya. Jadi kita kayak punya frame ala sendiri gitu ya, anaknya dari frame. Kita punya frame ala sendiri, anaknya dari frame. Terus mau kita kasih mouse listener ya. Jadi ada event dari mouse dan ada event dari mouse motion juga nih, ada 2 nih ya. Kita kasih mouse listener dan mouse motion listener nih ya di implements. Nah, ini kita kasih text field ya. Oke, di sini di konstruktornya kita kasih title ya. Nanti title-nya pas kita instansiasi ya bisa diisi. Terus text field-nya ini dibuat dulu nih ya, instansiasi text field-nya itu nanti isinya untuk menampung informasi yang terjadi kurang lebih gitu ya. Dikasih ukuran 60. Oke, sekarang kita tambahin mouse listener ke siapa? Ke frame ini ya, mouse event demo ini kan is a frame. Jadi kita nambahin mouse listener ke frame ini gitu ya. Registrasinya gimana caranya? Nah, ini kita registrasinya pakai add bla 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 listener ya. Terus parameter masukannya di sini this. Jadi this object ya yang masuk ke situ. Karena ini kita lakukan di dalam konstruktor ya. This event object ya. Apapun itu yang masuk ke situ lah pokoknya ya. Jadi dia biar gampang pakai this. Kemudian sekarang udah dikenali ini. Oke, udah diregistrasi sama mouse listener si frame-nya. Ya, sekarang tinggal siap-siap untuk menerima event. Nah, ini kita launch dulu. Di launch dulu frame-nya. Terus di sini kita masih ingat ini apa? Add. Nih. Ada yang tahu? Yang ini dulu deh. Bisa dijelaskan? Boleh di-react. Bu, saya mau jawab. Kalau enggak saya pilih ya. Coba Ade bisa dijelaskan, Ade Sutisna. Yang di kotak merah itu coba silakan dijelaskan Ade Sutisna. Oh, ini untuk menambah border layout, Bu. Nambahin border layout atau nambahin apa? Oh, nambahin border layout ya. Nambahin border layout. Iya. TF-nya? TF. Pas, Bu. Pas. Oke, boleh dibantu Dio? Bu, itu kan TF itu kan text field ya tadi itu. Betul. Jadi menambahkan text field, terus border layoutnya itu ada di selatan atau di bawah gitu. Tampilannya ada di bawah. Sip, betul ya. Makasih ya Dio. Jadi ya makasih juga Ade ya. Jadi ini kita nambahin ke frame ya. Kok bilangnya nambahin ke frame? Iya, soalnya kan kelas ini anaknya frame ya. Jadi dia sebetulnya bentuknya kayak frame ya. Frame juga sih ya.
kita nambahin text field ya. Add text field diletakkan di border layout bagian selatan. Gitu ya. Kok main nambah aja sih? Kenapa nggak diubah dulu layout manajernya? Karena frame ini sudah bawaannya memiliki settingan border layout untuk layoutnya gitu. Jadi bisa langsung ditambah ya. Oke, kita tambahin nih text field-nya di bawah ya, di selatan. Nah, terus di set size. Apa itu set size? Andrew. Itu ukuran dari text field-nya, Bu. Ukuran dari text field-nya atau ukuran frame-nya? Dari frame-nya, Bu. Oke, dari frame-nya ya. Dari frame. Kalau ini apa, Villa? Yang set visible ya, Bu? Ya. Untuk itu bukan, Bu, biar si outputnya tuh keluar gitu, bisa ditampilkan. Ya, betul ya. Supaya frame-nya muncul ya, tampil ya. Baik, nah sekarang kita mulai nih masuk ke metode yang akan kita override. Oke, kita balik lagi lihat ya, mouse click. Nah, lihat deh di sini kita mengimplement mouse listener. Kita cek yuk mouse listener-nya tadi. Waduh, hilang nih. Coba mouse listener-nya kita cari lagi ya. Mouse listener. Tuh banyak ini ya mouse listener ya. Nah, ini ya di sini kita lagi nge-implement mouse listener. Berarti kan semua metode yang ada di mouse listener harus di override. Betul ya? Masih ingat? Nah, lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 metode. Oke, 5 metode ini semuanya harus di override. Apa aja? Ada mouse click. Ya. Tuh, betul ya, udah di override. Terus ada mouse enter. Kita cek lagi di sini ada nggak mouse enter? Oke, udah di override. Terus juga dia ada, sebentar. Ada mouse enter tadi udah di override ya. Terus di sini ada mouse exit. Mouse exit kita override juga. Ada ya mouse exit sudah di override. Lalu ada mouse press dan mouse release ya. Mouse press-nya udah ada. Mouse release-nya juga udah ada. Tuh ya, 5-5-nya kita override. Terserah nanti mau dipakai atau enggak, tergantung kebutuhan ya. Nah, gimana maksudnya nanti ya saya jelasin. Nah, terus kita pakai mouse motion listener. Oke, mouse motion listener ya. Kita cari mouse motion listener. Balik lagi saya ke sini ya. Ke indeks. Mouse motion listener. Nah, ini ya. Mouse motion listener. Salah klik lagi nih. Mouse motion listener-nya saya cari dulu di sini deh. Nah, ini ya. Interface mouse motion listener ini ada 2 metode yaitu mouse drag. Kegiatannya apa sih? Invoke kalau mouse button is pressed on component. Jadi kalau lagi di drag ya. Mouse drag sama mouse move. Beneran ada 2? Nah, di sini juga ada 2. Beneran ada 2. Mouse drag dan
mouse move. Oke, ini masih versi yang dulu kayaknya ya, mouse move. Nah, ini udah ada. Mouse move ya. Tuh ya, jadi ada berapa metode yang kita override. Dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari motion ada 2, berarti ada 7 metode yang kita akan override. Nah, terus yang di registrasi sama mouse listener dan mouse motion listener itu kan ini ya, kelas mouse event demo ya. Anaknya frame ya. Jadi dia itu frame yang bisa mengelola ke event-event yang berasal dari mouse listener ataupun mouse motion listener. Nah, taunya gimana? Kok bisa berlaku semuanya? Karena ini waktu dia di dalam konstruktor, waktu diinstansiasi nanti ya di dalam konstruktor ini udah diregistrasi nih add mouse listener. Nah, sekarang tinggal kegiatannya. Kalau frame itu diklik, kamu mau ngapain kan gitu ya. Oke, taunya gimana dia diklik? Ya kita tinggal klik aja, nanti kegiatan klik itu akan dibaca oleh semua ini. Nanti dia mikir pas lagi diklik, nanti dia akan nyuruh, ada mouse diklik nih, mouse klik kerja sana, kayak gitu kira-kira. Terus misalnya nanti mouse-nya gerak ya, nggak diklik tapi dia gerak memasuki sebuah area. Nanti dia manggil lagi, mouse enter, bagian kamu tuh ada kegiatan atau kejadian mouse lagi enter. Oke, saya kerja. Nah, kata dia gitu. Taunya dari mana? Karena ada mouse event object yang tergenerate. Kurang lebih kayak gitu. Nah, semuanya memang mouse event object tuh ya yang tergenerate nih sebagai parameter. Tuh kan, sama semuanya ya. Mouse event object sebagai parameter. Terus yang ngebedainnya gimana dong? Kok bisa tahu ya itu lagi diklik? Kok bisa tahu ya itu lagi dirilis atau di drag? Itu dari ini ya, dari event listener yang udah disediakan sama interface mouse listener dan mouse motion listener gitu. Jadi kita nggak usah bikin lagi, dia udah bantuin mikir. Kita cuma tinggal kasih isinya aja. Kalau diklik mau ngapain nih? Kan gitu ya. Kalau diklik kita akan setting TF ke pesan mouse diklik. Nah, kayak gini. Makanya nanti cobain ini source code-nya ya. Terus kita set text. Mouse klik. Oh, oke, mouse lagi diklik. Nah, kalau ada mouse enter, message-nya ganti lagi. Jadi mouse enter komponen. TF-nya atau text field-nya pesannya jadi berubah lagi. Dan seterusnya ya. Oke, jadi kurang lebih event listener itu segampang itu ya. Tapi pasti ada pertanyaan, mungkin ada kebimbangan dari kalian. Waduh, kalau gitu harus semuanya nih di override. Gimana dong kalau misalnya butuhnya cuma satu? Kayak gini. Ini kita cuma butuh satu nih. Close frame, extend frame, implement window listener. Oke, jadi ada window listener ya, ada mouse listener, ada window listener. Window listener itu ngapain sih? Saya udah kasih juga sih di atas nih ya, window listener itu yang berkaitan dengan window ya. Kayak window open, window closing, window close, window activated, dan seterusnya. Nah, di sini ada penjelasannya ya, kegiatannya apa. Terus kita mau pakai window listener, tapi yang mau dipilih cuma satu. Cuma window closing doang. Padahal window listener itu metodenya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 metodenya. Semuanya harus di override? Iya, harus di override. Karena kita udah mengimplement interface window listener. Harus di override semuanya, 7-7-nya. Tapi kan kita boleh pilih yang dibutuhkan cuma satu kan. Cuman yang ini aja, window closing. Jadi yang kita override, ya window closingnya aja. Jadi waktu window-nya atau frame-nya di close, dia langsung set visibility-nya di false, terus kita exit.
gitu ya. Terus yang activated sama closed yang dan kawan-kawannya gimana? Kan kita nggak perlu, ya kosongin aja. Jadi di override tapi isinya kosong. Jadi sebetulnya dia kelola tapi nggak ngapa-ngapain gitu loh. Misalnya ada window activated terjadi, iya dikelola tapi nggak ngapa-ngapain. Kosong, kosong, kosong ini ya. Nah ngomong-ngomong kalian bisa baca ini. Ini kira-kira ngapain? Bikin apa nih? Kita di sini bikin frame ya. Frame-nya dikasih title nanti dari ini ya, dari user ya, ngasih title-nya ya. Terus di sini kita kasih label close the frame. Terus kita registrasi window listener ya. This frame kita registrasi window listener. Pakai add ini ya, add listener. Terus bagian bawahnya ini di launch frame. Ketika launch frame dia langsung di setting size 300 kali 300 dan visibility-nya di true ya. Udah gitu doang. Berarti ribet ya kalau pengen pakai listener. Ya bisa ya, bisa enggak gitu ya. Gimana biar enggak ribet? Ada kelas adapter. Kenapa sih pakai kelas adapter? Karena supaya tadi enggak kayak gini, semuanya harus di override, ya kan repot ya. 7-7-nya masa di override gitu ya. Makanya ada kelas adapter. Jadi kelas adapter ini udah built-in di Java. Contohnya kalian bisa lihat di sini ya. Dibaca dulu, nanti yang kebagian tugas untuk bikin mind map silahkan, karena ini saya udah jam 2 nih takut nggak keburu kalian bikin mind mapnya. Silahkan dibaca sendiri ya, tapi nanti saya akan buatkan juga videonya di YouTube. Mohon maaf nih untuk event listener saya belum sempat bikin videonya, jadi kalian baca dulu aja slide-nya, nanti saya kasih di Sinau gitu ya. Ada pertanyaan dulu? Nah sampai sini nih, sampai anonymous inner class.